Kali ini bertemu lagi dengan Bu Astri untuk belajar bersama IPA. Ya, kalau video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Coulomb, konsep dasar listrik statis dan medan listrik. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah potensial listrik dan energi listrik. Nah, apa sih misalnya kalau di sini Bu Astri punya dua buah benda? Ya, ada benda yang berwarna oranye, kemudian ada benda yang berwarna biru. Misalnya benda yang pertama ini itu adalah benda yang bermuatan positif. Sedangkan yang muatan kedua adalah benda yang bermuatan negatif. Nah, dari kedua benda ini pasti ada perbedaan muatan. Nah, jika benda yang bermuatan positif itu pasti memiliki potensial listrik yang tinggi. Jadi semakin positif muatan suatu benda tersebut, semakin tinggi potensial listriknya. Begitu juga dengan benda yang bermuatan negatif. Kalau benda yang bermuatan negatif ini memiliki potensial listrik yang rendah. Jadi semakin muatannya itu negatif, bendanya bermuatan negatif, berarti semakin rendah potensial listrik yang terjadi. Nah, pada konsep dasar listrik statis, bahwa muatan negatif atau elektron ini dapat berpindah. Ya, dapat berpindah. Seandainya dia berpindah dari satu benda ke benda yang bermuatan positif. Karena adanya perpindahan muatan elektron, adanya perpindahan elektron yang bermuatan negatif ini nanti menyebabkan adanya beda potensial listrik. Ketika elektron ini berpindah, itu membutuhkan energi, sehingga terjadinya perbedaan potensial listrik. Sehingga beda potensial listrik itu bisa kita artikan bahwa besar energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan. Kalau kita rumuskan bahwa beda potensial listrik itu sama dengan W per Q, di mana delta V itu adalah beda potensial listrik yang satuannya volt, kemudian W itu adalah energi listrik, satuannya joule, sedangkan Q adalah muatan listrik yang satuannya adalah Coulomb. Delta V ini adalah beda potensial, yang W ini adalah energinya, kemudian Q ini adalah muatan. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, muatan listrik sebesar 3 milicoulomb. Ingat ya, ini MC, milicoulomb, bukan mikrocoulomb. Berpindah dari titik A menuju titik B membutuhkan energi sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 3 Joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Di sini kita tahu ya bahwa yang diketahui ada muatan listrik. Muatan listriknya ini sebesar berarti Q ya, Q 3 milicoulomb. Nah, 3 milicoulomb ini berapa ya? Kita ingat konversinya. Kalau 1 milicoulomb itu sebesar 10 pangkat negatif 3 coulomb. Sedangkan 1 mikrocoulomb itu adalah 10 pangkat negatif 6 coulomb. Ini mili, yang ini mikro. Ya. Nah, berarti di sini bisa saja berarti 3 kali 10 pangkat negatif 3 coulomb. Kemudian membutuhkan energi, berpindah dari titik A menuju titik B membutuhkan energi. Berarti ada W di sana. Ya, W-nya sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 3 Joule. Yang ditanyakan beda potensial listriknya. Ini kita hapus dulu.
Nah, ini ada beda potensial listriknya, berarti masukkan rumusnya. W per Q. Ya, tinggal langsung saja dimasukkan. Energinya berarti 9 kali 10 pangkat negatif 3 Joule per 3 kali 10 pangkat negatif 3. Ini sama-sama negatif, berarti bisa kita coret ya, coret. Nah, berarti di sini tersisa 9 per 3, 9 bagi 3, itu sama dengan 3 volt. Sehingga perbedaan potensial listriknya adalah sebesar 3 volt. Oke, paham? Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapa energi yang diperlukan baterai untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Di sini ada sebuah baterai dengan beda potensial. Oh, berarti delta V. Ya. Delta V-nya itu sama dengan 1,5 volt. Kemudian dipindahkan muatannya sebanyak Q-nya 40 kolom. Berapa energinya? Dari sini kita masukkan saja. Berarti kan rumusnya delta V itu sama dengan W per Q. Karena yang ditanyakan adalah W, sehingga ini pindahkan ke sana. Gitu ya, berarti sehingga di sini W itu sama dengan delta V kali Q. Ya, karena pindah ruas. Nah, sehingga kita masukkan delta V-nya 1,5 volt. Kali Q-nya berarti 40 kolom. Nah, 1,5 kali 40. Ini berarti 60 Joule. Sehingga ini adalah W. Jadi energinya sebesar 60 Joule. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kamu mengerjakan soal latihan berikut. Pertanyaan yang pertama, beda potensial listrik antara dua penghantar adalah 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 3 kolom di antara dua titik tersebut? Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua adalah jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule, berapakah beda potensial listrik antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Konsepnya sama, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Untuk memindahkan sejumlah muatan dari dua titik dengan beda potensial sebesar 16 volt, diperlukan energi sebesar 64 Joule. Berapakah jumlah muatan yang berhasil dipindahkan? Untuk pertanyaan nomor 3, ini tinggal kamu pindah ruas, ya, pindah ruas. Begitu, selamat mengerjakan, semoga hasilnya memuaskan dan sampai bertemu di pelajaran IPA selanjutnya.